Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akila Putra. Saya dari kelas 12 3B30. NIM saya 12 19 16 20. Terima kasih. Nama saya Liza Amalia, NIM 12 19 16 28, kelas di 12 3B30. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bagus Rizkiawan, kelas 12 3B30 dengan NIM 12 19 12 67. Perkenalkan, nama saya Ezra Nugraha, NIM saya 12 19 16 18, kelas saya 12 3B30. Nama saya Setiawan Yulianto, saya dari kelas 12 3B30, NIM saya 12 19 16 27. Perkenalkan, nama saya Ezra Nugraha dengan NIM 12 19 16 18 dari kelas 12 3B30. Kali ini saya akan menjelaskan ukuran gejala pusat data berkelompok. Ukuran gejala pusat merupakan suatu bilangan yang menunjukkan sekitar di mana bilangan yang ada dalam kumpulan data. Sebelum membahas hal ini, perlu diperjelas tentang apa yang dimaksud dengan data dikelompokkan dan data yang tidak dikelompokkan. Data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga dapat tersebut mempunyai interval kelas yang jelas, mempunyai titik tengah. Sedangkan data yang tidak dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak dapat mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Mean, median, modus sama-sama merupakan ukuran pemusatan data yang termasuk dalam analisis statistika deskriptif. Namun ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam menerangkan suatu ukuran pemusatan data. Untuk tahu kegunaannya masing-masing dan kapan kita mempergunakannya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian analisis statistika deskriptif dan ukuran pemusatan data. Contohnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Mean atau rata-rata hitung. Dalam istilah sehari-hari, mean dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Ada dua macam mean yang dibicarakan, yaitu mean untuk data yang tidak dikelompokkan dan mean untuk data yang dikelompokkan. Mean adalah total semua data dibagi jumlah data. Mean digunakan ketika data yang kita memiliki sebaran normal atau mendekati normal atau berbentuk setangkup nilai yang paling banyak berada di tengah dan semakin besar semakin sedikit. Maka kecil makin sedikit pula. Nilai ekstrem yang besar maupun yang kecil hampir tidak ada. Median atau nilai tengah. Ukuran pemutusan yang menepati posisi tengah jika data diurutkan menurut besarnya. Median adalah nilai yang berada di tengah-tengah data setelah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Median cocok digunakan bila data yang kita miliki tidak menyebar normal atau memiliki nilai yang berbeda-beda secara signifikan. Modus atau data yang sering muncul. Modus adalah suatu angka atau bilangan yang paling sering terjadi atau muncul, tetapi kalau pada data distribusi frekuensi interval, modus terletak pada frekuensi yang paling besar. Kuartil. Kuartil adalah suatu harga yang membagi histogram frekuensi menjadi 4 bagian yang sama, sehingga di sini akan terdapat 3 harga kuartil, yaitu kuartil 1 K1, kuartil 2 K2, dan kuartil 3 K3. Di mana harga kuartil 2 sama dengan harga median. Yang kedua, desil. Untuk kelompok data di mana n lebih dari sama dengan 10, dapat ditentukan 9 nilai bagian yang sama. Misalnya, D1, D2, dan seterusnya sampai Q9. Artinya, setiap bagian mempunyai jumlah observasi yang sama. Sedemikian rupa sehingga nilai 10% data observasi sama atau lebih kecil dari D1. Nilai 20% data observasi sama atau lebih kecil dari D2, dan seterusnya. Nilai tersebut dinamakan desil pertama, kedua, dan seterusnya sampai desil ke-9. Dan ketiga ada persentil. Untuk kelompok data di mana n lebih dari sama dengan 100, dapat ditentukan 99 nilai, P1, P2, sampai dengan P99. Yang disebut persentil pertama, kedua, dan ke-99 yang membagi kelompok data tersebut menjadi 100 bagian. Masing-masing mempunyai bagian dengan jumlah observasi yang sama. Dan sedemikian rupa sehingga 1% data observasi sama atau lebih kecil dari P1. 2% data observasi sama atau lebih kecil dari P2. Setelah kita ada di akhir video ini,
Kami minta maaf apabila ada penyampaian maupun pengucapan yang salah dari kelompok ini, dan saya selaku moderator meminta maaf apabila ada salah dalam pengucapan yang saya ucapkan, dan kami berharap bahwa penonton dapat mengerti apa yang kami sampaikan dalam video tersebut. Dan sekian dari kami, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.